Pendidikan di Indonesia bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan memiliki sejarah panjang di dalamnya. Hal ini tentu tidak terlepas dari tokoh pelopor pendidikan di Indonesia, yakni Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir tanggal 2 Mei 1889 di Pakualaman, Hindia Belanda. Dengan nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryadiningrat. Namun pada tahun 1922, saat berumur 40 tahun, ia mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan meninggalkan gelar bangsawan yang ia miliki agar bisa lebih dekat dengan rakyat tanpa memandang status dan golongan. Berbeda dari teman-temannya, Ki Hajar Dewantara adalah seorang bangsawan yang sudah mendapat pendidikan sejak kecil. Ia bersekolah di sekolah dasar khusus untuk anak-anak yang berasal dari Eropa, yaitu European Lager School. Ki Hajar Dewantara kemudian melanjutkan kuliah di Stovia, yaitu Sekolah Khusus Pendidikan Dokter. Namun sayangnya, ia terpaksa berhenti di tengah jalan karena sakit. Meskipun gagal menjadi dokter, Ki Hajar Dewantara tidak putus asa. Ia tetap melanjutkan perjuangannya dengan rajin membaca dan menulis. Sejak saat itu, ia berhasil menjadi seorang penulis sekaligus wartawan di beberapa surat kabar terkemuka. Selain menjadi wartawan, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam organisasi sosial dan politik, seperti mengikuti organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 dan ikut serta dalam pendirian Independence Party atau partai politik pertama di Indonesia. Di sanalah ia bertemu dengan rekan seperjuangannya yang sama-sama ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajah, yaitu Douwe Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Mereka bertiga kemudian dikenal dengan julukan Tiga Serangkai. Selama menjadi wartawan, Ki Hajar Dewantara sudah membuat banyak tulisan, hingga suatu hari salah satu tulisannya yang berjudul Als in Nederlands, yang artinya andai aku seorang Belanda, membuat bangsa penjajah marah. Isi dalam tulisan tersebut dianggap telah mengancam mereka. Ki Hajar Dewantara, Douwe Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo pun akhirnya ditangkap dan diasingkan ke negeri Belanda pada tahun 1913 hingga 1919. Selama masa pengasingannya, Ki Hajar Dewantara berhasil mendirikan sebuah kantor berita bernama Indonesia Press Bureau atau Kantor Berita Indonesia. Ia juga mulai merintis cita-cita untuk memajukan pendidikan di tanah air, yaitu menciptakan sistem pendidikan khasnya sendiri. Sepulang dari pengasingan, pada tahun 1922, ia berhasil mendirikan Taman Siswa, yaitu sebuah sekolah yang dibuat khusus untuk kaum pribumi agar mendapat pendidikan tanpa memandang status dan golongan mereka. Taman Siswa inilah yang kemudian menjadi bukti perjuangan Ki Hajar Dewantara melalui jalur pendidikan dan kebudayaan. Ajaran pendidikan Ki Hajar Dewantara masih digunakan hingga saat ini, yaitu semboyan pendidikan yang dikenal dengan sebutan Patra Triloka, yang terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo di depan memberi teladan, Ing Madyo Mangunkarso di tengah membangun kemauan, dan Tutwuri Handayani di belakang mendukung. Semasa hidupnya, Ki Hajar Dewantara juga pernah diamanahi menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama di Indonesia. Atas jasa-jasanya, ia juga ditetapkan menjadi Bapak Pendidikan Nasional sekaligus menjadikan tanggal kelahirannya, yaitu tanggal 2 Mei, sebagai Hari Pendidikan Nasional.